Pak? Oke, kembali lagi ya bersama Kembali lagi. kita di sini. Kita adalah Podcast Happy Times, bahas apa aja tapi bermanfaat. bermanfaat. Iya, aku Sedap. kangen kali sama tagline yang ini ya. Iya, udah lama ya kita nggak bikin tagline ini ya. Kalau diingat-ingat, tahu nggak asal-usul podcast ini dari mana? Coba ceritain sedikit. Yang official ya. Yang official itu Iya. pada saat kita kumpul di Tamteng nggak sih? Iya. Kita kayaknya habis mata kuliah training, mata kuliah pelatihan. Multikultural nggak sih? Kita bahas tentang multikultural. Enggak, itu yang pertama. Oh, itu yang official. Iya. Yang unofficial, sebenarnya podcast ini terjadi ketika podcast multikultural, maksudnya ketika mata kuliah multikultural, Betul. di mana kita ditugasin untuk mewawancarai teman-teman kita mengenai multikultural yang dia alami di kampus. Iya. Jadi ku wawancari Ferdinand dan ku up lah Iya. data wawancara itu yang sebenarnya itu adalah rahasia. Rahasia. Memang saya tidak menghargai etika capek dan kita confidentiality. belajar tentang kode etik ya. Iya. Gak dipakai. Gak dipakai. Tapi Memang kurang ajar sekali. dari ketidaketisan kita Iya. inilah yang membawa kita sampai di sini dan teman-teman Happy Times juga sampai berepisode-episode ya mendengarkan. Bahkan sampai saat ini. Iya, Iya. sampai detik ini. Dan yang mengangkat kita itu sebenarnya episode kedua sih sebenarnya ya. Iya. Yang kami bukan dukun. Iya, lah. kami Kita bukan dukun. mulai dari keresahan kita yang ya kita sering ditanya, kamu belajar apa? Kamu belajar di Fakultas Psikologi? Bacalah pikiran aku. Iya, Nah, kita itu yang resah ya. nanti kita suruh orang itu denger aja. Kalau ada yang belum denger ya, wajib kalian denger. Iya, dan tibalah sekarang di mana keadaan kami sudah lulus. Iya, itu 2 tahun yang lalu Andre ya? Itu 2 tahun yang lalu. Dan banyak kejadian. 3 tahun yang lalu deh, 2020 Februari. Iya. Iya. Wih, udah 3 Lama tahun. banget, Lama lama banget. banget gila. Iya, jadi dari berbagai kejadian yang terjadi 3 tahun kebelakangan, ini kayak membawa kita ke detik yang sekarang ya. Iya, di mana proses demi proses yang kita alami Yap. membuat kita banyak belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Betul sekali. Ya, jadi di episode kali ini, Wih. ya ini kan tentang live update ya. Ya, live updates ya, jangan lupa. Ya, kemarin kan tentang kuliah. Iya. Sekarang setelah kita hilang selama 2 tahun, ya live updates. Iya. Penjelasan kami secara pribadi merasa kami berhutang penjelasan kepada Iya. pendengar-pendengar kami. Ini orang ini ngapain sih? Iya. 2 tahun kebelakangan kok gak ada Gak ada kabar. gak ada kabarnya gitu. Jadi Gak ada kabar, dibalas gak di chat, tentang biru dimatikan. jangan kayak gitu. Kok curhat ini? Kok curhat. Jadi kita akan membahas ya beberapa tahun kebelakangan kami ngapain sih dan sekarang Bener. kita mau jadi apa gitu. Ya, Jadi kita mau ngapain? di episode kemarin kita membahas tentang aku ya. Kemarin. Iya, oke. Di episode sebelumnya. Iya. Bukan kemarin. Memang kami nggak cuci baju sih. Iya. Ini tiap hari. laundry kilat ini. Iya, laundry kilat. Kami istirahat 15 menit langsung laundry. Langsung laundry. langsung. Laundry apa cuma 15 menit coba? Iya, itu namanya kemajuan teknologi kan. Betul. Dan, ya, jadi kita episode kali ini berfokus tentang Anda ya. Iya, aku ngapain aja sih kemarin ya. Bapak Andre Yohanes Sebayang ya. SPSI. SPSI dong. SPSI kan ini uang preman. Apa itu? Ada uang SPSI. Gak tahu. Misalnya kau mau bangun rumah, kamu mau bangun rumah atau bangun rumah lah, kan bawa bahan bangunan, entah Iya. pasir, entah batu bata, Iya. turunin ke rumahmu kan. Nah, situ harus ada uang premannya. Oke. Itu namanya uang SPSI. Sumpah aku baru tahu ini deh. Sudah ya. 24 tahun. Selama 24 tahun aku baru tahu itu, Andre. Itu uang SPSI yang biasa dipalak preman, seperti itu. Oke. Oke, jadi selama ini, Andre, aku mau nanya, kau ngapain aja sih? Jadi terakhir kalau nggak salah ya, aku
aku podcastnya itu podcast kita tuh kayaknya 2021 Betul, terakhir 2021. ya. 2021. Nah, itu aku ngerjain skripsi sih sebenarnya. Ngerjain skripsi, cuman aku nggak sepenuhnya ngerjain skripsi. Emang kok ngapain? Dari 2019, aku cerita ya. Iya, boleh. Dari 2019, aku punya cita-cita untuk melanjutkan studi setelah S1 ini Oke. ke negara Mana tuh? Deutschland. Deutschland. Iya, Deutschland. Bahasa Indonesianya Bahasa Indonesianya Jerman. Iya, Jerman. Apa? Jerman Timur dan Republik Federasi Federal Jerman. Ya, Nah. Republik Federal Jerman. Oke. Nah, kenapa sih aku milih Jerman? Wih, kenapa ya? Kenapa coba dikasih tahu. Nah, aku sering beralibi kayak gini. Aku membaca di buku filsafat ya. Filsafat aliran-aliran tokoh-tokoh psikologi. Ya. Bahwasannya ilmu kita itu asal-usulnya ternyata dari Jerman. Oke. Dan laboratorium psikologi pertama itu ada di kota Leipzig. Pada tahun 1879 kalau nggak salah. Okay. Nah, barulah menyebar ke Amerika, ke timur, dan ke kita. Nah, aku merasa kayaknya menarik. Atau kalau misalnya aku ada kesempatan, aku maulah belajar psikologi itu langsung ke asal-usulnya, tempat asal-usulnya. Kan logis nggak sih? Logis banget. Logis. Dan aku dengar-dengar nih, kan belum pernah ngalamin pada saat itu. Aku dengar-dengar kalau kuliah di sana itu gratis sih. Itu. Nah, itu dia. Karena itu kan dia. salah satu menjadi beban untuk melanjutkan studi adalah biaya. Nah, kalau gratis artinya kita mendapatkan fasilitas dong gitu. Beban kita dikurangin. Nah, jadi mulai dari pada saat 2019 itu, pada saat aku membaca buku itu, aku memutuskan untuk belajar bahasa Jerman dari nol. Dari nol banget nih. Dari A1. A setengah lah. A0. Dari A0. Setahun belajar A1, 2020 aku belajar, aku udah official A1 lah. Iya. Nah, 2021 ini yang dimana kita berhenti belajar, berhenti berpodcast ria. Iya. Ya kan? Nah, di sana aku benar-benar kayak nggak ada waktu gitu untuk mengerjakan podcast ini, untuk bertemu dengan kawan-kawanku, karena kita juga kebanyakan mengalami pergumulan yang sama, karena kita mau mengejar lulusan ini, apalagi betul. jatuh bangun kita untuk mengerjakan skripsi itu kan. Betul. Yang bab satunya entah gimana, bab duanya entah gimana, jurnalnya yang belum dapat gitu. Ada yang kabur-kaburan juga ya. Iya, ada yang nggak ngebalas chat, ada yang ditanya dosen selalu menghindar gitu lah. Itu memang jatuh bangun pas skripsi itu. Ya setiap orang juga mempunyai tantangan tersendiri ya kan. Jadi ya gak ada itu Andre, istilah masuk sama keluar sama. Gak ada itu. Itu cuma ada di Cinderella sih. Iya, cuma ada di film-film aja. Nah, pada saat yang sama 2021 itu aku intensif bahasa Jerman, belajar dari A2 sampai C1 selama 8 bulan. Sekaligus aku ngerjain skripsi. Itu gimana itu? Membalancekan waktu antara belajar bahasa dengan ngerjain skripsi itu gimana? Coba ceritain. Deketin lah. Oh iya. Ini masalah saya nih. Mendekatkan yang jauh gak bisa. Gak bisa ya, menjauhkan yang dekat bisa. Bisa. Nah, jadi aku setiap hari itu dari jam 8.30 sampai jam 11.30 itu mulai dari April lah ya. Itu les terus bahasa Jerman tuh sampai Desember awal. Dan ditambah hari Sabtunya itu ada ujian speakingnya. Ada ujian speakingnya. Jadi aku aku mempergumulkan dua hal yang berbeda namun beriringan dalam satu waktu yang sama gitu. Dan memang pepatah ini benar, yang fokus itu lebih berhasil daripada yang nggak difokuskan lah gitu.
Artinya aku fokus dua-duanya, tetapi atensiku harus kubagi menjadi dua. Betul. Satu sisi aku harus mengerjakan skripsi, satu Mhm. sisi aku punya tanggung jawab untuk intensif bahasa. Dan kalian tahu kan, belajar bahasa itu tidak semudah, tak segampang itu. Tak Ku segampang itu. itu. Iya, jadi gini sih. Karena kan kita eh, apa ya, penyerapan bahasa itu kalau udah dewasa itu beda daripada sama anak-anak. Iya, kecuali aku bayi udah Guten Tag, Iya. Guten Morgen, Wie Iya. geht's denn? Jadi beda, beda maksudnya cara masuknya itu harus harus ekstra effort sih Iya. sebenarnya. Nah, masalahnya aku udah dewasa ini. Iya, Udah lah ya, udah dewasa nggak? Dewasa ya, udah. harusnya dewasa ya, seharusnya. Harusnya, harusnya. Harusnya dewasa. Nah, aku plannya sih gini, setelah aku intensif jam 8.30 sampai jam 11.30 itu, aku ngerjain skripsiku. Itu planku, Plannya, on the paper. iya, on the paper. Tapi kan rencana kita tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita inginkan nggak sih? Iya, kembali lagi manusia berencana Tuhan yang menentukan. menentukan. Kehendak Tuhan lah yang jadi kan. Iya betul. Dan nggak mungkin kan. Aku udah belajar selama 3 jam nggak dikasih PR. Iya. Iya Gak kan? mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak Ya sia-sia mungkin. dong pelajaranku itu Iyalah. selama 8 bulan itu. Nah jadi itu kan pas pandemi kan. Jadi begadang lah sampai, makanya kau nyari aku pas jam 3 pagi aku masih ada kan. Iya masih. Nah di situ aku ngerjain skripsinya dan itu pun belum tentu ada kata-kata yang terketik. Iya. Ada yang terketik. Nah, jadi untuk itu aku memutuskan kayaknya melonggarkan skripsiku sedikit lah, karena kan aku masih belajar dasar kemarin bahasanya kan. Grammar itu harus dikuasain gak sih Iya. untuk yang B1 B2 itu. Nah, beberapa bulan aku melonggarkan skripsiku untuk lebih fokus ke bahasaku. Nah, 1 bulan aku dikejar, maksudnya aku bilang ke dosenku Bu Yosi, Bu, kapan sih aku bisa sempro gitu. Nah setelah beberapa bimbingan dia bilang, kalau enggak kamu maju aja dulu. Sempro lah aku di 15 Juni lah, pertengahan Juni 2021 kan. Oke. Hasilnya saya dibantai Pak Eka. dosen yang kemarin saya ajak bercengkrama. Iya. Membahas kehidupannya. Iya. Padahal jarang-jarang saya deep talk sama dia. Tapi sekali di deep talk sefrekuensi pula kita Iya, ya. 3 SKS pula itu. Iya. Cuman ya itulah aku bersyukur ya. Setelah saya sempro, saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya kan. Iya. Nah, setelah saya sempro, saya nggak langsung ini sih, maksudnya megang skripsi karena aku kan ini belajar bahasa kan. Iya. Dan di situ persiapan untuk ujian, aku persiapanlah untuk ujian beberapa bulan sampai November aku ujian. Nah di November itu aku kan ujian, setelah ujian baru aku gas skripsiku. Sidang di akhir tahun itu dan wisudanya di 2022 8 Maret kalau nggak salah ya. Yang online itu ya? Enggak, Wisudanya? yudisiumnya online tapi wisudanya kami bermasker dan berjaga jarak. Oh, oke. Dan toga kami ya kami geser sendiri. Itu. Gini ya? Ya, jadi intinya di 2021 itu aku bergumul untuk mendapatkan dua sertifikat. Satu sertifikat ujian B2 bahasa Jerman, satu lagi sertifikat sarjana psikologi. Iya. Diploma. Nah, jadi 2021 clear ya. 2022 saya berencana untuk melanjutkan studi nih. Iya. Dan saya mengincar winter semester 2023 which is yang akan dimulai pada Oktober ini. Iya. Nah, aku nggak langsung ke sana. Aku cerita 2022 tuh. Dulu. Jadi singkat cerita 2022 itu aku kebanyakan ya menunggu keberangkatanku, mempersiapkan keberangkatanku untuk belajar bahasa di Jerman. Kupersiapkan sambil nganggur lah ya, atau sabbatical lah kalau istilah kita, sabbatical sampai pada bulan
bulan 10 kalau nggak salah. Bulan 10 aku berangkat ke Berlin untuk belajar C1. Selama 6 bulan aku belajar bahasa di sana. Dan 2023 aku ujian itu bulan Februarinya. Nah, 1 bulan kemudian puji Tuhan aku dapat nih sertifikat C1. Lalu aku udah bisa apply, terus aku balik ke Indonesia pada saat Lebaran 2023. Oke. Aku pengen tahu nih. Kan tadi cerita kalau kau nih di Berlin selama Iya, 6 bulan. Berlin. Boleh diceritain nggak? Mungkin ada nggak kayak culture shock gitu atau kayak hal-hal yang menarik gitu yang Anda kok jadi Anda sih bahasanya. Yang kau jumpai gitu pas lagi di Berlin. Banyak gembel sih. Enggak, maksudnya Kayak gitu. mungkin pemerintah Jerman tuh terlalu baik ya sama rakyatnya, maksudnya memperhatikan kesejahteraan mereka. Iya. Artinya banyak imigran juga di situ yang nggak punya rumah atau orang Jerman juga yang nggak punya rumah gitu. Yeah. Jadi mereka banyakan Obdachlos. Obdachlos tuh homeless, ya homeless kan. Tapi kalau mereka misalnya ada ngajuin entah apalah kayak aku nih nggak punya rumah nih ke pemerintahnya tuh bakal ini sih ngebantu mereka sih secara keuangan. Mungkin yang Obdachlos ini nggak melakukan hal itu kan. Nah jadi istilahnya mereka nggak punya rumah lah, tidur pun di pinggir emperan jalan kan. Iya. Kencing, buang air besar, buang air kecil pun di situ. Alhasil kota itu jadi bau gitu. Iya itu serius ke Berlin lah. Jadi kemana-mana kau mencium bau yang tidak Kalau nggak mengenakan dibersihkan itu. ya. Iya. Kalau dibersihkan sih nggak bau sih. Ya overall maksudnya ya sepengalamanku sih nggak pesing. Itu joroknya. Dan culture shocknya mereka ini sih suka minum alkohol sih. Oh itu Di jalan. Di jalan ya? Di jalan minum alkohol udah biasa, dibawa alkohol mabuk-mabukan masuk kereta itu udah biasa. Dan bahkan pecahin botol di jalanan itu udah biasa. Udah biasa. Dan yang aku tahu nih kalau di Jerman itu kan bir itu kan kayak botol bir gede banget gitu kan. Iya. Itu berapaan sih Andre? Itu murah. Berapa ya? Aku minum bir itu bukan di jalanan tapi di boleh ngomong nggak sih? Beer garden. Bukan. Maksudnya aku di stadion. Aku bukan a big fan of beer lah ya. Ya. Aku biasa lebih suka wine gitu. Cuman kan aku pernah nonton satu pertandingan sepak bola kan. Iya. Wih, orang Jermannya pada beli bir nih, Paulaner. Pengen tes deh. Ya udah beli. Lebih murah daripada air mineral. Emang berapaan? 5 euroan. Air mineral kayaknya di stadion itu 6 euroan gitu. Mahal benar. Iya. 6 euro itu kali berapa itu? 16 ribu berarti 80 ribu ya? Iya, 96 lah. 96. Mahal banget. 100 ribu lah, 100 ribu. Mahal banget. Jadi selain harga, selain apa ya? Memang biaya hidup di situ mahal ya? Kalau di Berlin terjangkau lah. Terjangkau. Apalagi tapi kalau untuk student sih kan dapat fasilitas kan. Iya. Misalnya udah dapat kartu student itu udah bisa untuk transportasi. Oh iya? Iya, transportasi, diskon mensa, diskon restoran di kampus itu. Banget. Iya. Enak banget. Itu dulu yang 2022. Yang aku ke Berlin. Nah, jadi kenapa aku memutuskan untuk belajar bahasanya di Berlin? Karena kalau aku belajar bahasanya di Indonesia, aku ngomong bahasa Indonesia dong. Iya, karena memaksakan dirimu untuk ngomong bahasa itu gitu kan. Iya, karena goalsku, itu kan belajar psikologi, Master of Psychology itu dalam bahasa Jerman. Karena nggak semua universitas punya kelas internasional yang bahasa Inggris. Adapun itu pun mahal banget kan. Nah, jadi ya satu-satunya cara ya kita belajar bahasa mereka dong. Iya, gitu. Pasti. Dan untuk Weiter zu entwickeln, kita untuk develop gitu lebih dalam waktu yang cepat, signifikan,
ya kita harus engage dong sama negaranya langsung, sama lingkungan dan komunitasnya langsung. Betul. Nah, jadi kalau kita belajar di Indonesia dan di Indonesia tuh hanya ada di Jakarta. Mhm. Nah, Di untuk apa Goethe kita? Institute ya. Iya, untuk apa kita ke Jakarta? Nanti sama teman kita nanti ngomongnya bahasa Indonesia lagi, lingkungannya juga ngomong bahasa Indonesia lagi. Kita nggak bisa menguasahi bahasa itu dalam waktu yang singkat. Betul. Ini kan goal kita waktu yang singkat karena kita harus mengejar aplikasi untuk winter semester 2023 kan. Nah, singkat cerita, udah dapat C1. Mulus Oke. gitu lah. Ya. Mulus gitu loh. Kayak enak banget. Ya, universe conspire gitu. Nah, aku apply lah. Aku udah apply 4 universitas. Ada Freie Universität Berlin, Freie Universität Berlin, terus Universität Leipzig, Uni Goethe, Universitas Goethe di Frankfurt, sama Universität Hamburg. Dan puji Tuhan aku keterima di Universität Berlin, Freie Universität Berlin. Dan aku bersyukur sih, dari 4 itu peringkat yang paling tinggi memang Freie Universität. Yes, sedap. Itu kalau di dunia itu peringkatnya 98 kalau nggak salah, QS. Dan ngeri. kalau di Jerman tuh peringkat 4. Nah, itu aja sih. Sedap. Ngeri juga ya. Jadi aku bakalan mulai kuliah itu Oktober ini. Aku bakalan belajar Master of Psychology di bidang, di jurusan, kalau di Indonesia kan industri, organisasi, dan kesehatan. Master Psikologi, Arbeits, Organisation und Gesundheit Psikologi. Sedap. Ngeri juga ya ini ya. Tapi sebelumnya Anda kan jurusan maksudnya kayak peminatan skripsinya itu apa kemarin? Klinik. Klinis. Karena gini, kurikulum Jerman itu agak berbeda. Mereka butuh, kita harus belajar anatomi, farmakologi, kita harus berbuat obat-obatan. Ke biopsikologi ya. Karena program S2 kalau klinis mereka tuh Clinical Psychology and Psychotherapy. Sementara di USU, kita kan nggak belajar obat-obatan. Maksudnya nggak belajar farmasi, obat-obatan kita belajar di ini, psikologi umum. Atau biopsi dan sebagainya kan, abnormal. Nah, itu problemnya, ada beberapa mata kuliah yang tidak eligible. Mereka kan ini mengecek itu juga. Jadi syaratnya apa aja sih? Ijazah kita kan, ijazah, transkrip, bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS, dan bahasa Jerman. Itu yang paling penting. Dan kamu juga harus punya pengalaman bekerja di bidang praktisi psikologi atau riset tentang psikologi. Beruntungnya aku pernah diajak sama dosen kita ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. Itu pas eselon 3 mau naik ke eselon 2, itu saya diikut sertakan menjadi asisten lapangan, meskipun 1 hari kan 24 jam juga tuh, dihitungnya per jam. Betul. Nah, minimal itu 6 bulan. 6 bulan atau 200 jam totalnya. Nah, selain itu aku diajak juga untuk ikuti riset Bu Vivi, riset Bu Yosi. Nah, itu kan panjang itu risetnya kan. Nah, cukuplah untuk aku aplikasikan, aku serahkan dokumennya ke universitas. Nah, dari 150-an orang, mereka cuma terima 40 mahasiswa. Nah, salah satunya teman kamu ini. Teman saya yang satu ini ya. Gila, keren banget. Dan yang penting menurut aku sih penguasaan bahasa sih. Ya, itu yang penting. Gimana kau bisa ngerti nih kalau kau bahasanya aja nggak ngerti. Bener. Gila. Betul sekali. Jadi itu ya perjuangan itu Anda. Sih kenapa aku kemana aja. Ya, situlah. Dan aku mau ngapain sekarang. Udah terjawab kan? Udah terjawab ya? Udah ya. Gak ada utang lagi ya? Gak ada utang lagi. Jadi gitu ya, bukan lumayan aja sih, memang panjang perjalanannya. Dan itu butuh motivasi, butuh tekad, determination. Kadang kan ada orang mau kuliah ke luar negeri kan, misalnya, atau mau melanjutkan studi dan sebagainya. Aku takutnya mereka cuman FOMO. Iya.
ikut tren dan sebagainya. Misalnya teman mereka ada orang banyak nih yang kuliah nih ke luar negeri. Mhm. Teman-temanku pada kuliah nih ke luar negeri. Ikutan padahal Iya. secara mental, secara persiapan belum siap seperti itu. Jadi Kak. butuh Mhm. perjalanan yang butuh waktu yang lumayan cukup cukup panjang untuk mempersiapkan semuanya. Sehingga pada saat kita terjun ke studium, ke Mhm. study, nah kita nggak kewalahan lagi, nggak overwhelmed lagi. Karena kita kan lihat di Instagram gitu, ih Ih, keren kali keren Andre kali. di Beer Garden Beer ya garden. kan, ke stadion nonton bola. Iya, nonton Kita nggak tahu football. behind the scene-nya gimana. Kita nggak tahu proses orang tuh Ah, gimana. gimana gimana culture shock-nya, homesick-nya gimana. Tahu banget Dan ya. Tahu banget ya. Itulah perjuangannya. Jadi kayak ya bebas sih, kita nggak selamanya kalau misalnya kita mau apa yang kita inginkan itu Mhm. satset. Iya, harus ada prosesnya dulu menuju Kata itu. orang tuaku sih itulah disitulah kita diuji sebenarnya. Mhm. Apakah kita masih komit atau enggak? Ya, Apakah motivasi kita masih ada atau enggak? betul. Gitu. Gila, gila, luar biasa. Sangat menginspirasi ya. Sangat inspiring. Apa itu? Bahasa Jerman itu? Inspiring lah. Inspiring, bahasa Iya. Jerman. Kan bahasa Jerman belakangnya tinggal tambah en aja. Iya betul juga, Iya nggak kan? salah juga, nggak salah juga. Jadi gila sih. Gila sih, aku juga terinspirasi sama. Maksudnya aku bangga sih kayak kita masih bisa connect, Iya, masih bisa masih apa ya? Ada kesempatan untuk sharing-sharing biar iya, apa apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan bener. selanjutnya. Jadi Dan sekarang ya aku lagi kalau bahasa Jermannya namanya Auszeit, bahasa Inggrisnya downtime. Bahasa bahasa yang Anda bilang sabbatical. sabbatical. Iya. Sampai aku kuliah lagi, nah itu baru kerja keras lagi. Nah, Turun itu lagi dia. 5 kilo nanti. Tapi enggak ini, 3 kali seminggu sih. 3 kali seminggu. Iya, karena kalau setiap hari meninggal. Nggak mungkin Nggak juga, mungkin juga. nggak mungkin juga. Saya pun bayanginnya nggak kuat sih, udah Iya. ngap sih. Anda ke Bukit Lawang aja turun berapa kilo? Enggak ya? Enggak sih. Ya, karena Jalan, ada asupan iya, selalu ya. jalan berapa kilo, makannya berapa Makan berapa banyak. kilo? Itu. Itu. Tapi eh, itu sih, kadang-kadang kita harus push our limit ya. Ya, Kayak, Ausreizen lah ya. ya kalau kita mikir nih kita nggak bisa. Oh sebelumnya pernah berpikir nggak sih kayak aku nggak bisa nih ke Jerman nih. Kayaknya nggak tembus di Jerman. Nggak masuk. Pernah, karena syaratnya itu berat banget aku lihat. Aha. Dan perjalanannya itu prosesnya tuh panjang banget, berliku-liku Mhm. dan banyak overthinking yang harus kita Iya. kerahkan untuk misalnya ini nggak lewat gimana ya, ini Iya. nggak dapat gimana ya, aku bakalan Hmm. mempertanggungjawabkan ke netizen tuh gimana ya. Tanggung jawab bukan Nggak sama orang sih. tua ya, sama Iya. netizen ya. Enggak. Maksudnya planku selanjutnya tuh gimana gitu. Iya. Pernah, cuman aku belajar satu, mindfulness. Iya. Kamu fokus dulu apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Betul. Jangan kamu sekarang mau ngapain, misalnya kamu masih harus sekolah bahasa loh. Iya. Kamu masih harus ujian, Mhm. meluluskan ujian kamu itu untuk aplikasi kan. Mhm. Kalau nggak ada itu ya sama aja, kamu nggak diterima. Nah, aku melakukan itu. Aku fokus ke apa yang aku targetkan di dalam waktu yang singkat itu, dalam waktu dekat tuh mindfulness, belajar fokus, ujian juga fokus. Mhm. Akhirnya dapet. Nah, kemudian fase selanjutnya kan aplikasi kan application sih verb. Nah, fokus apa yang diperlukan di situ. Kalau kita fokus ya pasti Mhm. dapat. Dan jangan lupa overthinking ya. Kita harus overthinking juga Iya. sedikit supaya kita agak peduli sama ini kita, sama hal-hal yang kita lakukan itu, hal-hal aplikasi-aplikasi kita itu lah. Gitu. Iya, jadi Bentar ya Kak, kami lagi take. udah dikode-kode sama Udah kakak itu. dikode. Masuk Iya. pula dia Iya, kalau gabung sama kita. gabung. Ya, jadi gitu. Benar yang kau bilang. Mindfulness. Kita harus fokus apa yang ada di depan kita sekarang. Di depan kita ada kamera. Iya, di depan kita di kamera, kita fokus sama kamera. Oh, sama kamera. Iya, jadi
kita jangan mikirkan dulu ini di depan ada apa. Tapi kita fokus sama sekarang. Apa yang kita lakukan sama sekarang? Karena yang sekarang kita persiapkan untuk masa depan loh. Iya. Itu Yang dia. kita lakukan sekarang ini persiapan untuk masa depan. Betul. Kita nggak tahu mungkin depannya kok jadi anchor. Anchor ini kapal selam. Kapal laut maksudnya. Iya, kita nggak tahu kan. News anchor. Kita fokus apa yang kita bisa lakukan sekarang. Itu ya. Apa yang di depan itu kan masuk lagi rohaninya. Kehendak Iya, Tuhan. kehendak Tuhan yang Betul. terjadi. Bener, Iya. kedaulatan Tuhan jadinya Iya. kan. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Betul. Berusaha mengerjakan bagian kita, Ora tugas-tugas kita, et labora. ora et labora. Dan berdoa supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan kita doakan terjadi. Itu yang dia. terbaik sama kita. Gila. Itu. Udah masuk akademiknya. Akademik, rohaniannya. Spiritualitasnya Iya. masuk. Tinggal apa lagi deh? Tinggal uangnya belum masuk. Oke. Dan aku bakalan studinya ya 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun S2 di bidang bio. Mhm. Dan gak tahu selanjutnya aku bakal ngapain karena aku mau mindfulness dulu. Dan aku juga punya hak untuk bekerja part time 20 per jam kan. Dan dibayar ya. Iya, dibayar dong. Pasti dong. Itu sih. Jadi Wah, sangat menginspirasi cerita kamu. sangat menginspirasi ya. Iya. Nanti episode selanjutnya mungkin ada yang lebih inspiratif lebih lagi. booming ya. lagi. Yang lebih booming lagi ya. Jadi makasih ya. Kan ini podcast saya. Oh iya. Kok jadi lupa? Iya. Podcast Anda sebenarnya nih. Kok saya yang ini? Oh iya, ini bukan podcast saya. Ini podcast yang kita bangun bersama. Anjay. Anda nggak lihat di cover itu ada muka siapa aja? Tahu, aku Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand yang nggak lagi ada. kerja. Iya lagi Dia kerja. Kan lagi kita kerja. nggak bisa ganggu orang Nggak kerja bisa ya. lagi orang kerja. Dia Memang hanya orang-orang yang pengangguran. penganggur. Oh, sabatikal. Sabatikal. Lagi sabatikal. Pengangguran terlalu apa ya? Terlalu Toxic productivity. Oke. Ya jadi gimana? Mau ditutup atau? Iya. Ya, Iya, kita soalnya tutup gak enak aja. juga sama Iya, kakak itu gak enak tadi. juga kakak itu. Abis ini aku mau wawancara kakak itu. Apa perasaannya setelah Setelah- ruangan ini kami hijack. Kami baca ya. Kami bajak ya. Oke. Nah itu sih sekian kesaksian dari saya. Kesaksian, bro. Sekian podcast kita hari ini. Ya, Ya stay tune aja ya. ya jangan Sampai entah kapan gitu. ya jangan lupa denger episode-episode yang sebelumnya biar ada revenue kami. Ya, thanks for today. This is live updates from me. Yap. Dadah. Bye-bye. Yap.